ya. Rajin meminumkan Ecoviko setelah makan. Kemudian untuk masalah darahnya yang sudah tercemar dengan kolesterol asam urat, meminumkannya dengan metode infus. Jadi meminumkan infus Bimek 2 kapsul, dibikin malam harinya, besok paginya bisa nampaknya. Nanti infus Bimeknya bisa ditambahkan dengan LVN kolagen untuk masalah yang digeser tadi ya. Diminumkan pagi hari perut kosong. Nah nanti malam harinya setelah makan besar minumkan Ecoviko. Siang harinya boleh diselingi meminumkan air kelapa tua, tetapi tidak perlu direbus. Jadi tambahkan madu saja, minumkan air kelapa tua, rajin kelapa tua. Insya Allah trigliserid akan cepat turun. Malam harinya sebelum tidur malam meminumkan lagi Bimax dengan Hapspro boleh, atau dengan LVN Slim boleh. Ya. Sebelum tidur malam minumkan 2 kapsul Bimax ditambah dengan Hapspro boleh. Ya. Nah nanti untuk pagi harinya infus lagi. Begitu Ibu. Insya Allah untuk tentang masalah pengobatan trigliserid dan kolesterolnya tinggi. Buah yang dianjurkan untuk orang yang sedang kambuh asam uratnya atau mungkin yang sudah biasa asam urat, ini ada buah yang sangat disarankan untuk rajin dikonsumsikan. Yaitu adalah kalau tidak melon atau semangka atau labu kuning. Ya. Ini kalau makanan yang dipantangnya apa aja Pak Ustadz? Ada makanan yang dipantangnya enggak? Tidak usah dipantangin, ya bismillah saja. Yang penting makan pada waktunya. Jadi pantangannya makan di atas jam 8 malam. Makan waktu jam 9, jam 10 pagi ya. Jadi di luar jam makan jangan makan lah ya. Kalau di luar jam makan ngemil buah saja. Jadi insya Allah penyakit kita obatin sampai nanti tidak ada pantangan lagi. Ya, begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Siti Nurila sudah ya, Pak Kusnadi Sinergi. Ya boleh, Pak Kusnadi, silakan Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ada, Pak Kusnadi? Atau menjawab yang tadi chatting? Ya, Assalamualaikum. Oke, Pak Kusnadi dulu. Assalamualaikum Ustaz, mohon Waalaikumsalam. bertanya. Saya punya mengalami saraf kejepit Ustaz. Jadi udah lama itu berobat kemana-mana, sudah terapi, sudah apapun, tapi belum ada perubahan sama sekali. Dan saya sarankan baru minum Hapspro sama LVN kolagen. Tapi LVN kolagennya nggak mau minum karena merasa punya asam urat, punya lambung gitu. Jadi saran terbaiknya seperti apa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adanya efek saraf kejepit ini kebanyakan orang hanya mengobatin keluhan sarafnya kejepit saja, sehingga menjadikan efek kelumpuhan yang tidak pernah sembuh-sembuh ya. Padahal sesungguhnya penyebabnya bukan pada saraf kejepitnya. Kenapa tulang bisa jepit saraf itu adalah karena efek bengkaknya usus besar. Ada mertua kemungkinan kebiasaan makan malam langsung tidur ya. Jarak makan dengan tidurnya terlalu pendek. Jadi kebiasaan makan langsung tidur ini menjadikan efek makanan tadi tidak bisa diringkas. Akan berbentuk masanya segitu besarnya. Dan itu kalau jadikan kebiasaan, jadikan efek bengkaknya besar yang kemudian mendorong tulang belakang menjadikan efek saraf kejepit. Nah, salah satu solusinya adalah dengan adanya mengosongkan perut atau membersihkan perut. Ya, mungkin kalau sudah lansia usianya, Pak Kus, usianya berapa? Sudah 50-an, 57. Oh, masih 50-an. Ya, ya. Jadi untuk disarankan tidak boleh lagi makan lewat malam. Makan malamnya adalah setelah sholat maghrib. Ya. Kemudian sebelum tidur malam meminumkan Bimax ya 2 kapsul ditambah dengan LVN Slim. Jadi minumnya bareng dengan LVN Slim ya. Nah untuk pagi hari minum lagi Bimax-nya 2 kapsul ya tanpa dengan adanya dibuka, tanpa adanya diinfus, langsung Bimax saja 2 kapsul lagi. Kemudian dilanjutkan dengan meminumkan madu yang diseduh air putih dingin biasa. Kalau LVN kolagen tidak mau, minumkan madu yang diseduh air putih dingin biasa pagi hari. Nah setelah minum Bimax dan meminumkan madu,
lanjut dilakukan sarapan pagi dengan mengkonsumsikan tempe mentah dengan kurma. Ini adalah makanan yang terbaik untuk bisa meringkas isi usus besarnya sekenyangnya Bapak. Ya, misalnya pengennya tempenya berapa piring gitu kan. Kalau nggak bisa dikunyah tempe dengan kurma, boleh di blender. Ya, blender tambah sedikit air diminumkan boleh. Ya, mengkonsumsikan tempe mentah dengan kurma ini akan bisa menjadikan makanan probiotik yang bisa memperbaiki bentuk usus besarnya. Ya, dan nantinya insya Allah dalam 7 hari sarapan pagi kita tempe mentah dengan kurma akan keluar tuh feses-feses yang melengket, keluar oli-olinya begitu kan keluar ya, yang menjadi efek penyebab daripada saraf terjepit. Nah untuk siangnya menghilangkan atau mengurangi kesakitannya boleh meminumkan Bimex sirup waktu duha dan waktu asar 1 kapsul. Dan pastinya tidak akan menjadikan penyembuhan yang tepat apabila minum air putihnya yang kurang. Jadi pastikan berat badan mertua ditimbang, meminumkan air putihnya yang cukup. Nah insya Allah dengan adanya komponen yang kita masukkan ditambah air putih yang pas masuk, semoga dalam 7 hari ke depan atau maksimal 2 minggu ke depan sudah mendapatkan kesembuhan. Jadi pastikan sarapan pagi tempe mentah dengan kurmanya kurang lebih 7 hari jangan terputus Pak Kusnadi ya. Jadi semoga bisa menjadikan efek penyembuhan mertua dan salah semuanya. Berat badannya 60 lebih. Berarti 60 lebih. Ya minum Bimex-nya 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi. Ya, kalau misalnya mau nambah hapsurnya diminumkan malam sebelum tidur malam, Pak. Meminumkan LVN Slim yang malam hari. Kalau yang pagi dengan madu. Gitu Pak Agus? Ya. Oke, makasih ilmunya, ya, makasih. Semoga cepat sembuh. Nih, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Silakan, iya, Kak. selanjutnya ini kita jawab dulu yang di chatting ada sedikit sih ya, belum gak banyak Pak. Iya. Ini tadi tentang Bu Zainab, dia tanya, Assalamualaikum, tangan kanan sering kesemutan, terasa berat, terkadang di bawah siku, bagian depan terasa cekot-cekot, itu kenapa dan konsumsi apa? Nah ini dari Ibu Zainab Pak. Ya. Silakan. Jadi itu masalah sedih, ada kemungkinan asam urat yang sangat tinggi, maka boleh untuk mengkonsumsikan Bimex-nya. Kalau untuk masalah kebas ringan, bisa meminumkan Bimex potensial ya. Mencampurkan Bimex 2 kapsul, madu dengan jeruk nipis dan madu dengan air putih 500 ml dikocok kuat ya. Meminumkan di siang hari untuk bisa meringankan tentang adanya persendian yang kaku boleh. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimex 2 kapsul ya. Pagi hari minumkan L-Gen kolagen yang setelah minum L-Gen kolagen langsung dilanjutkan dengan sarapan pagi. Dan pastikan minum air putih yang cukup ya untuk ibu yang mengalami kebas di tangan. Semoga bisa mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Ya, termasuk tadi juga ada yang bertanya masalah stroke. Stroke ini sudah banyak testimoni yang dari mitra-mitra PTBS, yaitu adalah mengawali pagi hari dengan meminumkan LVN kolagen, kemudian lanjut dengan sarapan pagi. Sarapan pagi untuk orang yang stroke dianjurkan untuk yang rebusan ya, atau mungkin untuk masakan yang tidak pakai gorengan. Siang hari meminumkan Bimex potensial, malam hari minum Bimex dengan Habs Pro sebelum tidur malam ya. Insya Allah dengan cukup minum air putih, stroke dalam 1-2 minggu maksimal 1 bulan sudah bisa aktivitas dengan normal insya Allah. Begitu kan? Oke, Ustadz Anton, ini satu lagi kayaknya ya, ada satu lagi yang di chatting, ini ada 2 ya. Pak Haji, obat darah tinggi, produk yang saya beli Bimex dan Hasbro. Umur 46 tahun, wanita, tekanan darah yang atas 190, yang bawah 100. Pernah diopname karena penyakit ini. Nah, mungkin dia tanya bagaimana cara konsumsinya gitu. Kan dia udah beli Bimex dan Hasbro. Oke. Ya, dengan adanya Bimex dan Hasbro di sini untuk bisa memberikan pengobatan darah tinggi, disarankan pagi hari perut kosong minumkan infus Bimex karena berat badannya cuma 46 kg. Minum infus Bimex-nya cukup 1 kapsul. Nah, nanti infusnya boleh ditambah dengan madu, diminumkan pada pagi hari perut kosong. Kemudian siang harinya itu bisa meminumkan Bimex potensial.
2 kapsul Bimex dibuka, ditambah 1 jeruk nipis atau jeruk lemon, ya, ditambah lagi dengan madu, dikocok kuat dengan air putih 500 ml, diminumkan sepanjang siang. Disarankan untuk mengkonsumsikan buah untuk penderita darah tinggi, yaitu adalah melon, semangka, buah naga atau labu kuning. Ya, boleh di jus, boleh dimakan langsung sesering mungkin makan buah 4 ini untuk bisa memberikan efek penurunan darah tinggi. Kemudian sayur, banyak mengkonsumsikan sayur secara umum akan bisa melebarkan dan melenturkan pembuluh darah. Malam hari sebelum tidur malam minumkan Abspro dengan Bimex masing-masing 1 kapsul karena berat badannya cuma 45 kg. Lanjutkan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Ya, dengan adanya cukup minum air putih, kemudian tidak banyak bergadang, maka pada waktunya insya Allah darah tinggi segera bisa teratasi. Apabila sakit kepala tiba-tiba karena darah tingginya, boleh untuk melonggarkan perdana darah dengan adanya mengkonsumsikan Bimex kemudian sewaktu-waktu apabila mengalami pusing atau kanker dan bunda. Tetapi kalau tidak ada, untuk meminumkan Bimex potensial di siang hari, insya Allah begitu kan. Oke Pak, satu lagi nih yang di chatting masih ada, yaitu udah nggak ada ya, tadi udah dijawab semua yang ini. Kita Tadi kembali katanya ada yang tanya epilepsi ya? yang di chatting. Kayaknya ada yang tanya epilepsi usia 16 tahun. Oh nggak ada ya, bentar. Oh, nggak ada Pak, nggak ada. Mungkin nggak kita ada, ke ini dulu, ke Pak Edison Kerinci boleh. Pak Edison Kerinci ada ya, silakan Pak Edison Kerinci di open. Assalamualaikum, Kep. Waalaikumsalam, Pak Edison. Terima kasih. Ada ini sedikit pertanyaan Pak Anton. Kebetulan kita masuk salah satu juga pengguna dari Bimex. Kebetulan ada keluarga kita ini menderita Pak Anton. Ya. Perempuan laki-laki? Laki-laki Pak Anton. Laki-laki. Beberapa waktu yang lalu itu mengalami kebutaan. Jadi kegiatan itu sudah tertutup, jadi nggak nampak lagi. Nah, kira-kira gimana ini Pak Anton, kira-kira untuk Usianya berapa, Pak? usianya udah sekitar belum sampai 60 Pak Anton. Itu kakak ipar kita. Iya. Terima kasih Pak Anton. Pak Kep. Ya, Pak Edison. Ya, penderita gula darah kering ini termasuk tipikal orang yang idealis. Ya. Jadi dia punya impian yang perfeksionis, tetapi tidak sejalan dengan realita. Sehingga adalah awal kali menjadikan efek diabetes kering adalah orangnya stres. Biasanya susah tidur malam. Ya, jadi setiap malam tuh gelisah, sering terbangun, ya. Kepengen marah tapi dipendam. Jadi efeknya menjadikan kerusakan liver dan menjadikan kerusakan pankreas. Apakah memang demikian untuk orangnya punya kepribadian yang perfeksionis, tetapi mungkin sekitarnya tidak menjadikan idealis, ada masalah dengan anaknya, lingkungan, bisnis dan sebagainya. Ini menjadikan efek kerusakan pada sistem istirahat malamnya. Saya sarankan untuk penderita diabetes kering, ya, untuk disarankan terapi mandi malam, Pak. Jadi kurang lebih di jam 9 malam, mandi diawali disiram dari kaki, pelan-pelan sampai disiram kepala, ya diguyurkan begitu. Terapi mandi ini 3 hari berturut-turut. Setelah mandi, nanti meminumkan herbal Bimex dan Abspro langsung ya, sesuai dengan berat badannya. Kalau di atas 50 kg berarti minumnya 2 kapsul. Ya, meminumkan, ya, kemudian tambahkan dengan meminumkan madu, tapi cukup 1 sendok teh saja, ditambah dengan air putih hangat. Jadi setelah mandi, minumkan Bimex, Abspro, tambah meminumkannya madu, seduh air putih hangat. Jadi Bimex kapsulnya kapsul saja, yang disederhanakan cuma madunya saja, diminumkan setelah mandi. Kemudian pagi harinya meminumkan Bimex yang diinfus, ya, meminumkan Bimex yang diinfus. Jadi bikin malam hari diseduh air putih dingin biasa,
dibiarkan semalaman, besok paginya dipisahkan napasnya, meminumkan saat pagi perut kosong, subuh hari boleh, setelah sholat subuh boleh, kan BMAX infus. Apabila tidak khawatir dengan asam lambungnya, boleh infusnya ditambah LPN kolagen boleh. Ya. Kemudian waktu duha dan asar untuk memperbaiki fungsi makanya itu meminumkan BMAX yang disirup, satu kapsul diseduh 5 sendok makan air, diminumkan 2 jam setelah sarapan pagi dan 2 jam setelah makan siang atau duha dan asar ya. Nah, untuk makanan yang dianjurkan orang sakit diabetes ini adalah mengkonsumsikan pete. Ada pete Pak di sana Pak? Ada ya. Nah, pete ini nanti kalau misalnya beli banyak, diambil, dilepas semua dari kulitnya, disimpan di kulkas, hanya mengkonsumsikan 1 butir sehari. Bisa dipotong-potong, ditelan langsung. Kalau doyan dikunyah boleh. Pokoknya jangan dimasak ya, mentah-mentah. Meskipun disimpan di kulkas menjadi kering, masih bermanfaat untuk menurunkan gula darah. Yang penting hanya meminumkan 1 kapsul, 1 butir tiap hari. Ini adalah untuk penderita diabetes kering ya. Nah, untuk terapi matanya ya, nanti boleh diteteskan pada matanya menggunakan madu. Tentunya bisa milih madu yang bagus ya. Malam hari 1 tetes sebelum tidur malam. Ini akan membantu mengeluarkan air mata. Ya. Nah, air mata ini akan bisa membersihkan mata. Dengan pagi hari bangun tidur. Nah, setelah mungkin minum yang tadi infus, nah diteteskan matanya dengan menggunakan madu. Semoga bismillah dengan pertolongan Allah, ya, banyak beribadah kepada Allah, ya berzikir, semoga insya Allah bisa mendapatkan kesembuhan seperti sedia kalanya. Dan tentunya tadi saya sampaikan untuk masalah yang membuat dia stres, ya untuk diikhlaskan, ya. Jadi mungkin ada masalah dengan biasanya dengan anak atau lingkungan atau dengan pekerjaan, ya ini mungkin ya semua di dunia tidak ada yang ideal, yang ideal ada di surga, jadi dimaklumin saja. Ya, insya Allah begitu Pak Dison. Semoga kakak Ipannya bisa segera sembuh seperti sedia kalanya. Ya. Saya kembali kepada Kapten, silakan Kapten. Masih ada pertanyaan atau sudah masih ada lagi? Masih ada Pak. Nah, kita puas-puasin aja dulu ya. Pak Ibu Ojak Huta Gulung, pasti Ibu Ojak mau tanya nih. Silakan Bu Ojak. Silakan Ibu Ojak. Iya Pak, ini dengar nggak? Suami saya umur 70 tahun. Dia 2 tahun yang lalu stroke ringan. Tapi tidak ke dokter, aku yang ngurutin, sembuh 1 bulan. Nah terus karena dia pendarahan hidung 5 hari. Dan terus karena dia mata juga kena Pak, pendarahan di mata, tapi nggak jadi operasi. Nah sekarang kakinya kebas-kebas berat gitu loh Pak, sebelah kanan. Nah bagaimana caranya? Produk kita udah dikonsumsi dalam 1 tahun. Nah cuman harus diminumnya dan bagaimana cara Pak mengkonsumsinya gitu Pak. Dan apa yang harus saya lakukan setiap hari sama dia. Dia sekarang suka dingin, keringat dingin gitu loh Pak. Habis keringat dingin dia lemes. Nah gitu Pak, apa yang harus ya. Makasih Pak. Ya, Ibu Ojak ya, keringat dingin ini dipicu oleh asam lambung yang berlebih. Bapak disarankan untuk tidak sering bergadang, tidak membiasakan makan di atas jam 8 malam. Ya. Nah, untuk terapi Bapak, ya, ini bisa mengkonsumsikan infus BMAX. Berat badannya Bapak berapa, Ibu? Apa Pak? Ibu aja, berat badan Bapak berapa? Umur? Udah kurus sekarang Pak, kira-kira 69 kali atau 65. Jadi minum infus BMAX-nya 2 kapsul pagi hari. Ya. Di metode infus. Ya. Nah, nanti infusnya sebelum diminumkan bisa ditambah dengan LPN kolagen. Ya. Untuk bisa memberikan efek mengurangi kecemasan. Lanjutnya Ibu, selama 7 hari berturut-turut, Bapak ini disarankan sarapan paginya menggunakan talas kukus. Umbi talas tahu Ibu Zak? Iya Pak.
Nah, itu umbi talas diambil secukupnya, dikupas, dikukus buat sarapan pagi dengan buat Bapak ya. Kalau pengen ada rasanya, boleh dicocol menggunakan garam atau dimakan dengan gula merah. Siang harinya Bapak disarankan sambil aktivitas meminumkan Bimex Potensial, Ibu. Sudah Bimex. bisa bikin tahu cara bikin Bimex Potensial, udah tahu caranya, Bu? Iya, yang dikocok itu, Pak. Ah, iya betul. Itu diminumkan sepanjang siang. Berapa, Malam harinya Pak? nanti Berapa? 2 kapsul. Diseduh dengan air 500 ml, tambah madu secukupnya, tambah jeruk nipis atau lemon 1 buah, dikocok kencang kurang lebih 300 kali kocokan. Nanti bisa lihat di video YouTube Bimex Potensial, ada cara saya menyajikan Bimex Potensial. Malam harinya sebelum tidur malam ya, meminumkan Bimex dengan Habspro. Ya, sebelum tidur malam. Pastikan untuk makan pada waktunya, sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang waktu zuhur, makan malamnya adalah maksimal jam 8. Insya Allah dengan 7 hari mengkonsumsikan talas dengan gula merah ini, kedinginan yang tiba-tiba ini akan sembuh total insya Allah, Ibu. Amin, Ya, Pak. Direbus ya, Pak? Direbus apa dikukus? Dikukus. Gula merahnya Supaya- dipain. Gimana, Ibu? Dimakan aja. Gula merahnya dimakan. Langsung, iya. Dimakan langsung. Jadi makan talas kukus sama gula merah digigit boleh. Mantap. Ya, dimakan. Ya. Oh gitu ya, Mbak? Ya, Oke, insya Allah. Pak. Ya, Bu. Makasih banyak ya, Pak. Semoga Bu sembuh Ojak, ya. ya. Tuhan berkati Amin, ya, amin, Pak. amin. Bu Ojak. Ya. Makasih, Pak Nuralis. Yuk. Terima kasih Ibu Ojak. Oke, selanjutnya yang belum siapa ini ya? Ibu Marta Sibarani. Oke, Ibu Marta Sibarani boleh. Silakan Bu. Silakan Bu Marta. Bu Marta silakan. Halo Ibu Marta. Sedang tidak on-cam kan? Oh, ya, tapi udah on ya. Bu Marta silakan. Oh, oke, sebenarnya bermasalah ya. Kita coba yang lain dulu ya. Pak Milik Dede Rosadi, silakan Pak Milik. Pak Milik Dede Rosadi. Assalamualaikum, Kep dan Pak Ustadz Anton. Waalaikumsalam. Ini ada tetangga yang nanyain penyakit kanker payudara bisa nggak dipakai obat herbal PTBS? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, penyakit kanker payudara adalah merupakan penyakit autoimun ya, yang kondisinya naik turun begitu untuk kondisinya, sehingga perlu kesabaran dalam terapi pengobatan. Kemudian dalam terapi pengobatan menggunakan herbal tidak bisa dicampurkan dengan pengobatan medis berupa kemoterapi, harus dipilih salah satu, mau kemo atau mau herbal gitu kan. Kalau mau herbal insya Allah kita akan kawal, kita akan dampingi ya. Nah, cara untuk mengkonsumsikan tentang kanker payudara yaitu adalah dengan pagi hari perut kosong mengkonsumsikan infus 2 kapsul Bimex. Ya, jadi bikin infus malam harinya, besok paginya dipisahkan ampasnya. Air tanpa ampas ini boleh ditambahkan LVN kolagen. Ya, meminumkan infus Bimex ditambah kolagen pagi hari perut kosong. Setelah mengkonsumsikan infus Bimex dan LVN kolagen di sini, pasien disarankan segera sarapan pagi dengan menggunakan tempe mentah dengan kurma sebagai makanan probiotik dan jadikan kebiasaan selama terapi ya, hanya untuk sarapan pagi saja. Ya, misalnya sarapan paginya jam 6, jam 7 tempe mentah dengan kurma, kok jam 8-nya lapar, makan lagi tempe mentah dengan kurma sampai nanti makan siang. Ya, kalau tidak bisa dimakan di blender boleh, di jus boleh tempe mentah dengan kurma. Yang penting pagi hari ini full probiotik. Nah, nanti siang baru boleh makan, malam boleh makan ya seperti biasanya. Hindari makanan-makanan yang berlauk ikan asin, terasi, petis. Makanan-makanan yang bersifat mempercepat kanker ya bekerja. Nah, kemudian di waktu duha dan waktu asar untuk bisa meredakan
peradangan pada sakit kankernya, meminumkan Bimax sirup. Waktunya 2 jam setelah makan pagi dan 2 jam setelah makan siang atau duha dan asar. Minum Bimax sirup. Jadi saya ulang lagi, pagi hari meminumkan infus yang ditambah elfen kolagen, sarapan tempe mentah dengan kurma, kemudian duha asar minumkan Bimax sirup. Kemudian untuk menggantikan fungsi kemoterapinya, pasien ini boleh mengkonsumsikan buah nanas. Pilih nanas yang matang, dimakan 1 buah seharian, boleh dibagi setengah makan pagi, setengah makan sore boleh dikunyah langsung, boleh di blender juga boleh ya. Tetapi dimakan dengan bagian tengahnya Pak, karena kadar bromelium yang paling tinggi ada di bagian tengahnya sebagai pengganti adanya kemoterapi. Kalau misalnya dianalogikan orang yang biasa masak daging kambing yang alot dikasih nanas kan bisa lunak ya. Nah, dengan adanya biasa makan nanas di sini, maka otot atau massa kanker ini akan melunak, melepaskan diri daripada tubuh inang tubuh. Setelah meminumkan yang namanya Bimax berbentuk kapsul, minumkan dengan Hasbro ya. Boleh 1 atau 2 kapsul diminumkan bareng kapsulnya, ditutup dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Begitu Pak Milik, semoga untuk penderita kankernya bisa dapatkan ini. Ada testimoni kalau tidak di Sumatera Utara ya, atau di daerah Medan sana, 3 minggu kanker payudara ini pecah dari ini dan keluar mata kankernya. Kemudian seminggu berikutnya menutup lukanya, alhamdulillah bisa mendapatkan kesembuhan dengan wasilah mengkonsumsikan produk TBS. Tapi sekali lagi akan bisa berlaku mengkonsumsikan produk PTBS apabila dibarengkan dengan obat medis. Jadi disampaikan dulu pada pasiennya, pilih dahulu mau milih herbal atau pakai obat medis. Kalau pakai herbal, insya Allah kita akan tuntun, kita akan pandu. Begitu Pak Milik. Oke, terima kasih Pak Anton. Kita masih lanjut lagi Pak Anton, nggak apa-apa ya? Ya, insya Allah. Sampai jam 11 nih. Sambil nunggu ini soalnya, sambil nunggu owner. Sambil nunggu itu ya. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Medianto. Saya kasih kesempatan buat Pak Medianto. Silakan Pak Medianto. Jadi kan serenong ngetawin, wes kotor kan yang kasar. Pak Medianto ada? Ya. Oh, pan andu. Halo. Ya Pak Medianto, silakan sudah on cam. Silakan Pak Medianto. Mic-nya jangan dimatikan. Pak Medianto, mic-nya dinyalakan dulu. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, ini betis saya suka panas terus gitu. Gimana cara minum Bimax yang benar biar cepat hilang panasnya? Gitu. Terima kasih. Salah satunya atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Oh, sudah pernah cek medis kadar asam uratnya Pak? Belum. Belum. Ya. Kalau kencing berbuih enggak? Enggak, normal. Normal aja ya. Ya, jadi adanya panas pada betis ini ada kemungkinan kalau enggak varises ya penyempitan pembuluh darah ya. Jadi ini masalah pembuluh darah. Disarankan untuk setiap pagi hari meminumkan infus Bimax. Ya, minumkan infus Bimax yang ditambahkan elfen kolagen. Kemudian di siang harinya Bapak mungkin sering-sering untuk mengkonsumsikan sayur terong ungu ya, untuk melenturkan pembuluh darah. Ya, di bagian betis mungkin ada penyumbatan atau mungkin ada varises pada betis ya. Jadi pagi hari minumkan infus ditambah dengan banyak mengkonsumsikan sayur terong, mau dimasak pakai mood apapun boleh. Doyan Pak, sayur terongnya Pak Medianto? Ya. Doyan ya? Pak. Nah, nanti malam harinya bisa meminumkan Bimax 2 kapsul dengan elfen kalsi ya. Yang kalsi ini akan bisa memberikan nutrisi protein kedelai yang bisa melenturkan pembuluh darah. Semoga bisa segera reda sakitnya Pak, untuk meminumkan produk Bimax dan elfen kalsi tadi, ditambah banyak makan sayur terong. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Amin. Oke, silakan. Ada lagi?
Oke. Lanjut ya, masih ada lagi Pak, sama Pak. Ini masih lanjut lagi. Adam Ibrahim ya, kasih kesempatan Pak Adam Ibrahim. Silakan Pak Adam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adam. Terima kasih Kapten Ustaz Anton, semoga sehat selalu. Singkat Ustaz Anton, lagi batuk nih lebih dari sepekan ya, karena memang aktivitas tinggi. Satu hal yang memang saya ini agak jarang pantangan ya, jadi karena sering mobile di luar, jadi makan itu kadang ya yang agak enak-enak, nasi padang segala macam, santan, lemak. Nah mungkin untuk terapi yang terbaik itu seperti apa? Karena memang kaitan dengan batuk itu jadi bikin kadang badan agak lemes juga. Jadi kalau ngisi seminar atau ngisi diskusi gatal lah tenggorokan, ya ini agak lama kalau belum sembuh. Makasih Ustaz Anton. Ya. Dan masalah batuk di sini ada dua macam masalah batuk, ada batuk kering dan batuk basah. Batuk kering disebabkan karena peradangan. Ya, mungkin Bapak Adam tadi karena kebiasaan makan berlemak, pastikan minum air putihnya yang dan jangan minum air es ya. Nah, air es ini akan bisa menyebabkan peradangan. Jadi minum air putih yang kuat sesering mungkin, bukan sekali minum langsung segelas besar, tapi cukup meminumkan segelas kecil biasa, tetapi setiap setengah jam sekali, 1 jam sekali banyak minum. Kemudian meminumkan Bimex pada saat batuknya ngikil gitu ya, batuknya sangat kencang begitu, boleh segera meminumkan Bimex yang dipuyer. Jadi dibuka kapsulnya, dimut aja, diam aja 2 menit, mengumpulkan ludah, ditelan. Nah, ini akan bisa segera menghindarkan peradangan pada tenggorokan. Nah, meminumkan air putih hangat setelah 2 menit kita ngemut Bimex puyernya. Ada makanan-makanan yang sangat dianjurkan untuk yang sering banyak presentasi, banyak bicara gitu ya. Itu mungkin pagi hari Pak Adam bisa menyiapkan kunyit ya. Ibu jari segini nih ya. Diparut, ya, dikupas boleh diparut. Nanti diperas airnya mungkin jadi 1 sendok makan atau 2 sendok makan air kunyit, ditelan langsung. Ya, ini bisa menghindarkan batuk, menyaringkan suara, juga bisa menghindarkan tentang adanya peradangan tenggorokan. Jadi kalau untuk pagi hari, kalau sore hari mungkin bisa bikin sendiri yang isinya adalah serai, jahe, boleh tambah sedikit kencur boleh, ya, tambah sedikit merica, garam, dan menggunakan pemanis madu. Ini akan bisa memberikan efek anti peradangan pada tenggorokan kita. Ya, nah untuk malam harinya meminumkan Bimex dengan metode kapsul sebelum tidur malam. Ya, jadi itu Pak, kalau untuk masalah batuknya, pada saat batuknya muncul sering-sering untuk segera mengkonsumsikan Bimex yang puyer. Ya, kemudian untuk banyak minum air putih, jangan meminumkan es. Pagi hari minum air kunyit, ya, perasan kunyit. Kemudian sore mengkonsumsikan seduhan jahe serai, boleh tambah kencur dan garam dan merica, boleh. Ya, pemanisnya madu. Ya, ini adalah tentang adanya imbalancing suhu saja. Ya, jadi mungkin Bapak Adam perhatikan jumlah minum air putihnya dalam seharian. Semoga lekas Pak Adam tentang batuknya dengan adanya resep yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Itu Pak Adam.